Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dari kelas C19A dengan nomor induk mahasiswa 1947141032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi renang, tugas mata kuliah BJKR oleh Ibu dosen Ibu Marhani SPD MPD. Pengertian renang. Secara umum, pengertian renang adalah aktivitas menggerakkan badan yang dilakukan di dalam air. Hal ini sama halnya dengan ikan. Mereka juga bisa disebut sedang berenang dalam olahraga. Pengertian renang menurut para ahli. Menurut KBBI, renang adalah gerakan badan, mengapung, menyelam, melintasi air menggunakan kaki, tangan, sirip ekor atau yang lainnya. Menurut Casio, renang adalah suatu cabang olahraga yang dapat diajarkan ke seluruh usia manusia. Sedangkan menurut Abdullah, renang merupakan permainan yang dilakukan di dalam air, entah air tawar maupun air asin. Sarana dan prasarana renang. Yang pertama, kolam renang. Kolam renang adalah tempat yang dijadikan sarana untuk melakukan olahraga ini. Kolam renang sendiri memiliki ukuran standar, yaitu standar nasional panjang 50 meter, lebar 25 meter, sedangkan kedalaman 2 meter. Sedangkan standar internasional panjangnya 50 meter, lebar 25 meter, dan kedalaman 3 meter. Yang kedua, lintasan. Lintasan memiliki ukuran yang sesuai dengan standar resmi, yaitu memiliki lebar lintasan 2,5 meter dan jaraknya sekitar 0,2 di luar lintasan pertama ataupun yang terakhir. Setiap lintasan ditandai dengan sebuah tali yang terdiri dari pelampung yang panjangnya sama dengan panjang lintasan. Yang ketiga, pengukur waktu. Pengukur waktu menjadi acuan bagi para perenang, yang mana alat ini diletakkan di sisi kolam untuk menghitung waktu secara otomatis. Adapun ketebalan dari pengukur ini adalah sekitar 1 cm. Para perenang diharuskan untuk menyentuh papan pengukur waktu ini, baik saat pembalikan ataupun sewaktu finish. Prasarana ini sendiri mulai digunakan pada tahun 1967 di Kanada dalam acara Pan American Games. Balok Star. Terakhir ini adalah balok star, yang mana memiliki ukuran tinggi antara 0,5 meter hingga 0,75 dari permukaan air. Memiliki ukuran dimensi yaitu 0,5 x 0,5 meter yang di atasnya dilapihi bahan anti licin, dan kemiringan balok star tidak melebihi dari 10 derajat. Gaya berenang. Yang pertama, gaya bebas. Posisi dada saat melakukan gaya bebas yaitu menghadap ke permukaan air, sementara kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki menendang ke atas, ke bawah secara bergantian. Pernapasan dilakukan ketika kepala berpaling ke samping di saat tubuh pada posisi miring. Saat ingin bernafas, perenang bisa menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Gaya bebas merupakan gaya yang dapat membuat tubuh melaju lebih cepat di dalam air. Selanjutnya, gaya dada. Saat melakukan gaya ini, tubuh harus dalam posisi stabil dan kepala berada di luar air. Posisi dada saat melakukan gaya ini yaitu menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Tangan melakukan gerakan seperti membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Pernapasan pada gaya dada dilakukan pada saat mulut berada di permukaan air. Setelah 1 kali gerakan tangan, kaki atau 2 kali gerakan tangan dan kaki. Dan yang ketiga, gaya punggung. Saat melakukan gaya ini, posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah mengambil napas. Saat melakukan gaya ini, perenang hanya bisa melihat ke atas. Pada saat berlomba, perenang hanya bisa memperkirakan dinding tepi kolam dengan cara menghitung jumlah gerakan. Gerakan lengan dan kaki pada gaya punggung serupa dengan gaya bebas, namun dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua tangan digerakkan menuju pinggang secara bergantian, layaknya gerakan mengayuh. Agar dapat mengambil nafas, mulut dan hidung berada di luar air. Dan yang terakhir adalah gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu merupakan salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air.
Kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara, kedua kaki menendang ke bawah secara bersamaan dan ke atas. Udara dihembuskan kuat-kuat dan mulut dari hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika berada di luar air. Manfaat berenang. Manfaat berenang yang pertama, dapat melatih pernafasan, meningkatkan kekuatan otot dan tulang, meningkatkan badan, sehat bagi jantung, bentuk tubuh menjadi ideal, dapat meredakan stres, dapat meningkatkan kebugaran tubuh, dapat meredakan radang sendi, dapat meredakan alternatif rekreasi dan meningkatkan mood, serta dapat membakar kalori yang lebih banyak. Prinsip-prinsip berenang. Prinsip-prinsip berenang yang pertama adalah prinsip hambatan dan dorongan. Kemudian, prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan atau kontinuitas gerakan. Dan yang ketiga, prinsip hukum aksi-reaksi dalam pemulihan atau recovery. Dan yang terakhir, prinsip pemindahan momentum. Teknik berenang. Yang pertama, teknik pernafasan. Salah satu dari keberhasilan dalam berenang, kita dapat mengatur nafas dengan baik. Pertama, berdirilah di pinggir kolam dengan sangat rendah dan wajah Anda tetap di permukaan air. Tarik nafas melalui mulut dan tahan beberapa saat. Kemudian, masukkan kepala Anda ke dalam air dan juga hembuskan nafas melalui hidung. Lakukan suatu latihan ini secara perlahan sebanyak 10-15 kali setiap Anda selesai dalam melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut sehingga dapat menemukan irama Anda sendiri. Dan yang ketiga adalah teknik meluncur. Teknik meluncur merupakan sebuah gerakan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama-tama, turunlah dalam sebuah kolam yang dangkal dan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki kanan atau kiri di daerah dinding kolam dengan jari-jari kaki menghadap ke bawah sebagai tolakan untuk dapat meluncur. Dorong badan melalui sebuah tolakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan tangan sejajar di depan. Kepala diusahakan untuk dapat masuk dalam air, sehingga kuping sejajar dengan lengan tangan. Lakukan gerakan ini sebanyak 10-15 kali untuk bisa menemukan keseimbangan tubuh Anda. Teknik yang terakhir adalah mengambang tegak lurus secara vertikal. Mengambang tegak lurus secara vertikal yang paling lazim digunakan yaitu gerakan tubuh dengan posisi tubuh tegak lurus di bawah permukaan air dan kepala tetap di atas pada permukaan air sebatas dagu. Sedangkan untuk gerakan tangan dan kaki digerakkan untuk sebuah keseimbangan agar tubuh tetap melayang di permukaan air.